Mari kita membaca ini untuk tausiah dalam bagaimana tujuan selama DKM secara luas sehingga termasuk permohonan kita selaras. Insyaallah tausiah bersama dengan kita semua. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah sih. Pimpinan pada pesantren Al-Tarbiyah Penagasan Karawang sekaligus beliau selaku ketua PCMU Kabupaten Karawang. Pada beliau yang terhormat, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Ali. Gimana ini pasangnya di sana? Oh iya. Kembali. Nah, ini. Oh iya. Gini ya? Atau di atas? Contoh ini, cara belakang. Oh di sini. Ini. Oh. Enggak. Itu yang sebelah kanannya. Kasih telinga di telinga ini. Ngasih telinga. Di atas nih, kayak kacamata itu. Nah, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahda. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَقَالَ أَيْضًا يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ Faduku ma kuntum taknizun. Hadratul kiram wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para jengan, para ustadz, guru-guru kita yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para pejabat pemerintahan, Pak RW, Pak RT, dan stafnya yang saya hormati, pengurus DKM Masjid Al-Barkah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, jemaah masjid ini semuanya mendapatkan berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ma'asyiral muslimin dan juga sahabat-sahabat saya yang biasa hadir tiap pagi di akun Facebook saya dalam pengajian kitab Mukasyafatul Qulub, jemaah Facebook rahimakumullah. Ini saya jadi punya jemaahnya tiap pagi itu Kiai Ustaz, namanya jemaah Facebook nih. Saya tiap pagi ada siaran langsung, biasanya jam 6:05 setelah saya ngajar santri. Alhamdulillah sudah sejak lockdown ya, karena semua panggung saya batal itu di barakatil corona. Jadi saya nggak kemana-mana, makanya alhamdulillah hikmahnya saya bisa mutolaah dan menyampaikan sedikit tentang pengetahuan
pengetahuan saya walaupun hanya sedikit dari kitab yang dikarang oleh Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Ghazali, yaitu kitab Mukashafatul Qulub Al-Muqarrib ila Hadrati Alamil Ghuyub. Jadi nanti bapak-bapak besok pagi kalau yang berangkat kerja siang ya buka HP, kemudian buka Facebook, akun Facebook saya Ahmad Ruhiyat Hasbi, itu jam 6:05 tiap pagi pasti saya nolong. Nah, dalam acara ngopi itu ngobrol pagi-pagi. Ini ngomong-ngomong kopinya gimana ya? Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus MWCNU Kecamatan Majalaya, kemudian ranting NU di Desa Mengke yang alhamdulillah bisa merawat juga melestarikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di perumahan ini. Mudah-mudahan Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berkibar sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian serta jemaah Facebook rahimakumullah, pada kesempatan ini mohon maaf ya Dadang, saya akan bacakan kitab Mukashafatul Qulub saja. Ini Pak Bang Edi, Pak Sekjen MWC, mohon maaf, jadi sesuai dengan apa namanya hanca, tahu kan hanca? Hanca itu ya hanca. Ya, sesuai dengan apa itu hanca ya? Ya hanca ya. Sini ada orang Jawa ya, banyak. Batak ada Batak. Ada Sumatera ada. Berarti saya harus pakai bahasa nasional ya. Bahasa nasional. Karena memang kalau orang Jawa, saya memang bahasa Jawa saya pasif. Kalau jenengan ngomong Jawa, Ustadz Musnan saya tahu ngomongnya susah. Yang bisa bahasa Jawa cuma satu dari dulu sampai sekarang, wis mangan orang dulu enek. Itu toh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan Fatihah. Wabil khusus untuk pengarang kitab ini Imam Ghazali, dan bagi kita semua murid-muridnya mendapatkan berkah dari ilmunya Imam Ghazali yang begitu banyak, begitu tinggi, begitu luas. Kita semua juga mendapatkan berkah para ulama, para masyayikh, guru-guru kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Hadrati Sultanil Awliya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Hadrati Syekh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah. Hadrati Jami' Ulama'il Al-Kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkalan, Hadrati Syekh Hashim Ash'ari Jombang, usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasu Tasikmalaya, Hadrati Muhammad Tukoha Karawang, Muhammad Bagus Bagus Sempur Abu Yati Biyati Banten, Muhammad Syahir Nomor Tawa Jahid Abdul Salam Cirebon, wa ammi Kiai Bunyamin bin Masyar bin Jaddi Masyar bin Bandausin, wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan walidayya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan ini lagi bahas tentang zakat. Ini walaupun tidak relevan, seharusnya saya bahas tentang kurban, ya. Tapi ada apa namanya? Ada sambungannya lah. Zakat dengan kurban sama-sama ibadah ghair mahdhah. Artinya bukan hanya langsung kepada Allah, tapi dirasakan oleh masyarakat, oleh sesama kita. Jadi ibadah sosial. Zakat itu berasal dari, kalau menurut bahasa, zakat itu artinya bersih. Allah berfirman dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Dari fungsi zakat itu ada dua. Yang pertama adalah tathhirah, yang kedua tazkiyah. Tathhirah artinya membersihkan, yang kedua tazkiyah mensucikan. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat, maka harta kita bukan hanya bersih tapi juga suci, mendatangkan keberkahan bagi orang yang melakukannya. Itulah makna zakat. Kemudian maqasidus syar'i dari zakat itu, tujuan Allah mewajibkan zakat bagi orang yang mampu adalah litakuna daulatan bainal aghniya, kaila takuna daulatan bainal aghniya, agar harta itu tidak numpuk dirasakan hanya orang kaya saja. Tapi dengan zakat, saudara-saudara kita yang miskin, yang mustad'afin, janda-janda jompo, kan masih banyak tuh janda-janda jompo yang perlu kita santuni, masih banyak pula janda muda yang perlu kita kawini. Bertanya, ya, kalau janda jompo muslimat ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, juga jemaah Facebook rahimahumullah. Itulah makanya bagi kita umat Islam, karena zakat ini sudah termasuk pada apa namanya rukun Islam yang nomor 3. Artinya yang menentang zakat berarti kalau tidak percaya terhadap kewajiban zakat, dia sudah kufur. Karena zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ada sekelompok orang yang menentang, ya zakat sama aja ini upeti, ini pajak ini, nggak mau. Akhirnya diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena ini termasuk rukun Islam. Siapapun yang menentang berarti menentang hukum Islam, maka diperangi oleh khalifah yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian apa itu namanya, begitu pentingnya zakat ini sampai berulang kali dalam Al-Quran Allah mengancam bagi mereka para pelaku umat Islam yang diberi kekayaan yang tidak mau bayar zakat. Ini diantaranya, saya bacakan: walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina, dan orang-orang yaknizuna yang menumpuk-numpuk, menabung, mendepositokan adz-dzahaba wal fiddah, emas dan perak. Ini kalau bahasa
membaca Al-Quran secara tekstual saja, kita ini sempit jadinya. Yang di sini disebutkan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak. Ini berarti yang lain kan, yang numpuk duit, yang numpuk dolar, yang numpuk apa itu namanya deposito di bank, itu berarti nggak termasuk dong. Nah, oleh karena itu perlu ngaji ilmu Quran. Quran ini bahasa Arab. Nah, dalam ilmu Quran, dalam ilmu bahasa Arab ada yang disebut dengan majaz. Jadi mimbabi itlaqil juz wa iradatil kull, yang disebutnya emas dan perak maksudnya seluruh harta, bukan hanya emas, ya duit, ya tanah, ya kendaraan, apa sajalah yang termasuk dari harta kekayaan. Orang-orang yang memiliki, orang-orang yang menumpuk-numpuk harta benda, wala yunfiquna fi sabilillah, tidak pernah dinafkahkan di jalan Allah, tidak pernah dipakai bangun masjid, tidak pernah dipakai bangun musola, tidak pernah dipakai bangun pesantren, tidak pernah nyantuni yatim, tidak pernah nyantuni jompo. Nah, ancaman Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, kasih tahu Muhammad bagi mereka azab siksa yang sangat pedih. Nauzubillahi min. Kata orang miskin nih, tuh untung saja kita bukan orang kaya ya. Kita nggak bakalan mendapatkan azab ini. Beruntung kita orang miskin, berarti kita berhak menerima. Saya tanya sama saudara-saudara, mending jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Kaya ya? Ini kok jawabannya ragu-ragu ini. Kalau saya tegas, kalau ditanya itu ya kaya saya, ngapain jadi orang miskin? Pengen orang kaya, jadi orang kaya, orang miskin? Kaya dong, cuma yang kayanya yang sakhi, yang dermawan. Amin. Daripada sekarang saya tanya lagi, mending jadi orang kaya yang dermawan, yang baik. Sorry, mending jadi orang miskin yang sabar atau menjadi orang kaya yang pelit? Bingung nih jawabannya ini. Ya, lebih baik menjadi orang kaya yang dermawan, nah, daripada jadi orang miskin nggak sabar. Udah miskin nggak sabar, waduh itu sudah celaka dunia akhirat itu. Sebetulnya kita ini kalau jadi orang kaya ya harus bersyukur, keluarin zakatnya, sedekah, infak, jariyah, selesai surga tuh. Amin. Kalau jadi orang miskin ya sabar, namanya juga miskin. Kenapa mau jadi orang miskin? Nah, karena ini sudah takdir dari Allah, ya udah kita terima dengan kesabaran. Jadi kalau orang miskin sabar, masuk surga. Orang kaya bersyukur, masuk surga. Cuma katanya nanti di akhirat itu balap-balapan. Mula-mula orang miskin yang sabar, yang tukang tahajud tiap malam, rajin puasa sunatnya, dia mau masuk surga duluan. Kata orang kaya, enak aja loh, dulu juga lo bisa tahajud, kan gue yang ngasih makannya. Oh iya ya, bapak duluan dah. Nah, jadi orang kaya masuk surga tuh. Gitu. Makanya mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal, amin, yang berkah, amin, halalan, thayyiban, mubarakan, bukan hanya halal tapi juga thayyib. Ada rezeki yang halal tapi tidak thayyib, Bang Edi. Misalnya nanti nih bentar lagi lebaran haji, daging domba itu halal tapi kurang thayyib bagi yang punya penyakit darah tinggi. Itu namanya halal tapi goel thayyib ya. Tapi saya pernah langsung mendapatkan nasihat dari Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Abah Lutfi pernah bilang sama saya nggak setuju kalau ada orang bilang bahwa
daging domba itu penyebab darah tinggi, penyebab kolesterol. Kenapa? Bah, itu daging domba itu makanan para nabi katanya. Dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Shu'aib, kemudian Kanjeng Nabi itu hobinya makan daging domba itu. Mereka nggak darah tinggi katanya. Nah, cuma ada caranya, kata Abah. Mana Abah caranya? Caranya setelah makan daging domba jangan minum dulu. 1 jam setelah itu baru minum katanya. Minumnya juga minum ala Rasulullah. Contoh ini ya, ini contoh saja. Contoh namanya juga. Kalau buka itu. Ini minum ala Rasulullah begini nih. Bismillah. Jadi Bismillah dulu, baru minum. Alhamdulillah. Ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Sudah. Sanggup kan? Nah, kayaknya mudah itu. Ngamalin itu sunnah Rasul itu. Kalau minum ya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mudah, tetapi cukup angel, susah dipraktekkan. Apalagi kalau haus. Bismillahirrahmanirrahim. 1 galon dah habis. Nah, itu kecil tapi susah itu. Padahal itu sunnah. Artinya kalau yang kita minum, Pak, mohon maaf, ini air, makanan, percaya nggak? Itu bisa mendapatkan mengandung berkah, percaya nggak? Percaya nggak? Kalau saya percaya. Setiap makanan, minuman yang dimulai dengan nama Allah pasti mengandung berkah. Saya percaya ya. Kita ini punya Tuhan Allah yang maha segalanya. Disebutin namanya kalau kita buka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak tadi itu. Alhamdulillah. Maka ini semuanya berkahnya masuk ke air ini. Kalau saya percaya. Ya, makanya kalau minum ya jangan 1 galon habis. Tapi itu. Nah, jadi nanti bagi yang biasa makan daging domba ya, caranya seperti itu. Setelah makan 1 jam tunggu, jangan dulu minum. Nanti juga minumnya begitu. Insya Allah nggak bakalan jadi penyakit. Kata Abah Lutfi, percaya syukur juga nggak apa-apa. Saya mau nggak percaya, saya nggak bakalan makan daging domba. Ya syukur, berarti kita yang makan. Ya. Karena kata Abah Lutfi, saya nggak setuju kalau domba itu kambing ya, kambing itu disebut penyebab darah tinggi gitu. Karena semua nabi makan dari kambing kok. Kalau sekarang kan lagi musim syari itu kambing sebetulnya makanan syari itu, ya. Kalau kelepon, ya Allah. Lanjut ya. Nah ini ancaman Allah bagi mereka para penumpuk harta, mereka akan diberikan azab. Dilanjutkan pada surat At-Taubah. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari mereka nanti akan dibakar di atas neraka jahanam. Fatukwa biha jibahum, nanti akan disetrika. Setrika itu bahasa Indonesia kan? Dilicin namanya. Bahasa Indonesia setrika itu. Ya. Digosok. Jibahum, dahi-dahi mereka. Dahi itu yang mana? Yang ini dahi. Dahi yang ini ya. Dahi mereka, jidat mereka, wajah mereka. Wajunubuhum, kemudian lambung mereka, perutnya. Wazuruhum, punggung mereka, sekujur tubuhnya akan disetrika oleh neraka.
Jahanam itu kemarin diceritakan Allah menciptakan lempengan. Lempengan-lempengan ini dipanaskan di atas bara api neraka, lalu akan digosokkan kepada mereka yang tidak membayar zakat. Naudzubillahi min hada ma kanaztum. Rasain lo, kata Allah, kata para malaikat, ini nih balasan emas, perak, deposito, uang miliaran yang waktu di dunia kau tumpuk-tumpuk itu. Kau sudah punya rumah satu, pengen nambah di sana, pengen nambah di sana. Tidak cukup rumah, villa ganti. Tidak cukup villa, pulau, beli di pulau. Tidak perlu laut juga dibeli. Nah, rasain lo tumpuk-tumpuk harta, gak pernah. Dulu waktu di dunia ingat sama tetangga yang miskin, sama saudara yang kelaparan. Rasain lo sekarang. Itu akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang bakhil, yang hanya menumpuk-numpuk harta untuk dirinya, untuk keluarganya saja, tidak pernah berbagi dengan sesama. Naudzubillahi min. Ya Allah, makanya Pak, hidup kita itu jangan terlalu berlebih-lebihan ya. Sederhana saja. Punya rumah satu ya cukup. Wah, ada lagi rezeki buat anak kita ya beli lagi. Ini di perumahan kan, beli lagi. Anak kita ada 2 ya beli lagi, cukup 3 aja. Jangan nambah yang lain-lain. Ada mobil 1 sudah cukup. Waduh, untuk usaha katanya, Kang, ya nambah lagi gak apa-apa 1 ya. Waduh, lain lagi untuk jalan-jalan, ya gak apa-apa lah nambah 1. Bukan mobil itu setiap merek ada, dari mulai paling murah apa itu mobil? Agia ya, sampai Alphard. Ya, kalau Ustaz Kiai Rusnan sudah punya Alphard, Al-Fatihah. Ya saja, Al-Fatihah. Dari mulai merek yang paling murah sampai mereknya cuma 3 huruf, B, Mim, Waw, Ba, Mim, Waw. Sampai sekarang ini saya kaget, ada mobil yang terbuat dari lapisan emas. Itu di Uni Emirat Arab, di mana di Abu Dhabi itu. Itu emas semua, lapis emas 24 karat tadi. Set, uyuhannya naik. Ini kan sudah berlebih-lebihan orang seperti itu. Coba lihat gaya hidup orang-orang atasan itu, para sosialita, kaum-kaum jet set. Itu kan kerjaannya cuma ngambur-ngamburin duit saja. Yang mereka rasakan, mohon maaf Pak, kenikmatan ini. Misalnya kita masuk restoran mewah lah di Kerawang, mana saja kalau saya sebutin nanti iklan gitu. Bapak masuk restoran, kemudian nanti besoknya Bapak nongkrong di pinggir jalan di pecel lele. Saya tanya, nikmatnya sama nggak tuh? Cuma dari sini saja Pak, udah dari sini ke sini udah bedanya sedikit aja. Kalau sudah masuk perut ya sama aja. Sono kenyang, sini subuh. Iya nggak? Kesananya, mohon maaf, sarua, kuning semuanya. Ya Allah, ya Allah. Ya, jangan terlalu berlebih-lebihan lah. Mobil cukup 1, rumah cukup 1, istri cukup 1. Iya. Ya. Nah, sini 1, sono 1. Wah, ini Bang Edi ini udah keras nih pikirannya. Wani orang. Itu sing dadi urusannya wani orang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjungan kita Rasulullah Muhammad,
Wailun lil aghniya minal fuqara yaumal qiyamah. Celaka bagi aghniya, orang-orang kaya, konglomerat, para pengusaha, minal fuqara, dari orang-orang fakir nanti di hari kiamat. Yaquluna, orang-orang fakir berkata, zalamuna huquqana allati furridat alaihim. Mereka telah menzalimi hak-hak kami ya Allah yang telah kau wajibkan kepada mereka. Tolong kembalikan hak-hak kami, kata orang fakir kepada orang-orang kaya itu. Ya, akhirnya mereka mendapatkan siksaan yang amat berat karena hak orang fakir tidak diberikan oleh orang-orang kaya. Na'udzubillahi min. Fayaqulullah, ketika Allah mendengar apa yang disampaikan oleh orang fakir itu, Allah berfirman, wa izzati wa jalali laudanniyannakum wa la ubaidannahum. Sementara Rasulullah walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Kata Allah, tenang, akan aku bayar hutang kalian semua. Kalian sekarang orang-orang miskin yang dulu waktu hidupnya sabar di dunia, dah masuk surga sono. Ini urusannya kepada orang-orang kaya, mohon maaf, akan aku bayar semua hutang-hutang kalian orang-orang miskin. Dan akan aku jauhkan mereka dari neraka. Na'udzubillahi min, dari surga. Na'udzubillahi min, dari ya Allah. Lalu Nabi bersabda, bersabda, menyampaikan, membacakan firman Allah, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Yaitu orang-orang yang di dalam hartanya ada hak yang sudah diketahui, lis-sa'ili, bagi orang-orang yang sa'il itu miskin yang meminta-minta, ya. Wal mahrum, yang orang miskin yang bernasib sial, tidak mau minta, usaha ikhtiar siang malam tapi sial terus karena nasibnya sudah ditakdirkan jadi orang miskin. Itu mahrum, itu namanya. Mau apa saja usaha pasti bangkrut, kerja pasti di PHK terus. Itu ada yang orang yang dinasibkan seperti itu. Nah, kalau dia sabar, surga apa bagiannya? Ya begitu ya, sabar, udah di masjid aja dah. Kalau udah kesono di PHK, sini PHK, usaha gagal terus, udah di masjid aja, sabar aja, udah terus mending urusin masjid aja, sabar. Insyaallah nanti di akhirat Allah ganti dengan kekayaan yang luar biasa. Amin. Waruya anna sallallahu alaihi wasallam marra lailata usriya bihi ala qaumin ala adbari riqa wal aqbali riqa yasrahuna kama tasrul an'am ila dhari waz zakum wa ratfa jahannam. Dulu kata Kanjeng Nabi, ketika saya Isra Mi'raj, saya melihat sekelompok orang, kaum, bajunya depannya tambalan, belakangnya tambalan. Yasrahuna kama tasrul an'am, mereka keluar merangkak seperti merangkak hewan. Nah, ini orang-orang ini menuju dhori dan zakum. Dhori itu pohon di neraka yang kering. Wazakum kullu ta'amin yaqtul, setiap makanan yang meracuni orang, itu zakum. Itu makanan khas neraka. Menu neraka itu ya zakum dan dhori itu, pahit, bau, jadi racun. Kemudian mereka juga mendekati bara api. Kanjeng Nabi nanya sama malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka itu? Kasihan amat mereka. Qala, Jibril berkata, haula alladziina la yu'adduna shadaqati amwalihim, mereka lah kaummu yang tidak mau bayar zakat. Ya Allah, orang kaya yang tidak mau bayar zakat nanti di akhirat dalam keadaan compang-camping, jalannya merangkak seperti hewan. Akan yang mereka tuju adalah pohon duri dan zakum.
serta batu-batu bara-bara api neraka jahanam. Nauzubillahi min. Wa ma zalamahumullah, Allah tidak sedikit pun zalim kepada mereka. Wa ma Allahu bizallamil 'abid, karena Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Yang zalimnya mereka sendiri, dikasih harta lebih tidak mau berbagi. Artinya bukan salah Allah kalau Allah menyiksa mereka. Salah mereka sendiri, dikasih harta yang lebih tidak bersyukur, tidak mau berbagi dengan sesamanya. Ingat Pak, pembohong agama, pendusta agama itu bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang tidak puasa. Pendusta agama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang suka sholat tapi nggak pernah peduli sama anak yatim, mau mati mau hidup bodoh amat. Nah, itu pendusta agama, pembohong agama itu. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, tetangganya, saudaranya mau makan mau enggak bukan urusan saya. Itu orang yang kayak begitu Pak, yang jadi pembohong agama itu. Maka mudah-mudahan khususnya menjelang Idul Adha ini, Idul Adha itu hari hari Jumat, ya hari Jumat. Idul Adha itu momen kita untuk mau berbagi dengan sesama. Ini mohon maaf ini ya, kelihatan banget kalau Idul Kurban. Kalau misalnya nggak kebagian daging kurban marah, itu kelihatan itu. Itu kebagian daging korban ngambek ke panitia, nah, udah kelihatan itu, kelihatan peditnya. Yang nggak kurban, nggak kebagian malah marah. Mending kalau kurban. Nah ini kurban itu apa itu? Nostalgia kita terhadap perjalanan seorang hamba Allah yang sangat Allah cintai, menjadi Khalilullah, sangat dicintai Allah, sangat mencintai Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim dulu Pak, beliau ini dakwahnya sih di Palestina, nah, di wilayah Palestina. Kemudian beliau punya istri yang pertama namanya Siti Sarah, orang Palestina asli. Siapa bapak-bapak bisa lihat, wanita Palestina, tinggi, semampai, mulus kulitnya, cantik, banyak. Kulitnya orang Palestina itu kalau masih perawan ya, masih muda, itu lalat aja nggak mau nempel di wajah. Iya, pleset. Kalau ada nyamuk pleset. Beda dengan istri kita, aduh dirubung nyamuk, rubung semut kadang-kadang. Nah, pasti. Cuma sayang Siti Sarah ini agak lambat punya anak. Ada sebuah riwayat menyatakan sudah 80 tahun baru punya anak itu Nabi Ibrahim. Istri Sarah ya sekitar itulah, beda di kita antara 70-80 tahun juga. Ini belum punya anak. Akhirnya nyadar, Bang, masa sih udah lama kawin gak punya anak sih? Ya bagaimana lagi Neng, udah sabar dulu. Bukan begitu Bang, Abang kawin lagi aja dah. Ya ini Siti Sarah ini. Udah Abang kawin lagi aja, Bang, kita punya turunan Bang. Bener Neng nih. Iya udah, yang Neng yang milihin ya. Iya, tuh pembantu kita aja. Siapa? Hajar. Iya, Hajar itu perawan muda. Mohon maaf ini saya harus sampaikan. Beliau itu dari Mesir ke sana itu Somalia, antara Somalia dengan satu lagi apa itu? Ethiopia. Nah,
satu lagi ada negara apa itu yang Afrika itu sama juga. Pokoknya dari Afrika, artinya Siti Hajar kulit hitam. Bapak-bapak kalau ngikutin sunnah Nabi Ibrahim, silakan cari kulit hitam. Mau nggak kira-kira? Mau nambah juga Nabi yang rumah tempat. Kalau hitam lagi ngapain? Artinya bukan karena nafsu. Artinya ini Siti Hajar ini hadiah dari Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim main ke Mesir, dikasih hadiah itu perempuan dari Sudan, maksud saya Sudan. Nah, itu Sudan, artinya kulit hitam. Maka begitu nikah luar biasa, toker Siti Hajar langsung hamil. Lahirlah seorang anak yang coba Nabi Ibrahim Palestina, kulitnya agak kebule-bulean, nikah dengan orang Afrika, kira-kira kulitnya seperti apa itu? Artinya campuran. Ya seperti kulit orang Arab sekarang. Itulah Nabi Ismail alaihissalam. Kulit orang Arab yang campuran antara Eropa dengan Afrika gitu. Seperti itulah Nabi Ismail. Dan dari Nabi Ismail nanti akan lahir turunan-turunan beliau termasuk Adnan. Dari Adnan lahirlah seorang manusia pilihan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Ismail itu kan Nabi Muhammad, Arab, melahirkan Arab. Siti Sarah, begitu Siti Hajar lahir, Pak, banyak kepanasan. Waduh, kalau ini mudah ini urusan ini. Dan Allah luar biasa, maha adil. Allah juga kasih Siti Sarah hamil juga, padahal udah nenek 70 tahun kan udah tua, Pak ya, hamil. Loh, bangko hamil. Alhamdulillah. Lahir juga seorang anak laki-laki namanya Ishak alaihissalam. Ini yang sekarang jadi pertentangan antara Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Bagi kita, Nabi yang sulung itu adalah anak yang duluan lahir, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kata orang Yahudi gak bisa, walaupun belakangan Nabi Ishak ini, tapi karena dari istri tua, dia yang sulung katanya. Menurut Yahudi dan Nasrani itu Nabi Ishak anak sulung. Yang nggak bisa kata kita umat Islam, nah, lahir duluan aja yang sulung mah, betul nggak? Bapak-bapak, kalau anak sulung, anak bontot, kalau anak sulung anak yang bagaimana? Yang pertama lahir pertama namanya apa? Sulung. Kalau kata kita umat Islam ya Nabi Ismail yang sulung. Dari sini, Pak, sampai sekarang orang Yahudi kayaknya nggak ridho, bukan kayaknya, pasti nggak ridho kalau Islam ini maju. Maka dengan berbagai macam cara dibentur-benturkan terus umat Islam. Gara-gara kue aja telepon. Bingung saya, kok ada kue? Sejak kapan kue punya agama, Pak? Saya bingung saya. Sejak corona ya? Sejak corona ya. Yang gitu-gitu aja. Kita ini jangan mudah diadu domba ya. Kita santai saja. Yang penting ikuti kiai-kiai kita, guru-guru kita, insya Allah selamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Usah ikut-ikutan yang baru-baru lah. Ini kita cerita Nabi Ismail. Waduh, Nabi Ismail alaihissalam ini punya Nabi Ibrahim ini punya istri dua tadi, Siti Hajar, istri mudanya, lahirlah Nabi Ismail. Siti Sarah lahir. Allah Subhanahu wa ta'ala punya maksud yang luar biasa, ingin mengembangkan Mekah Al-Mukarramah menjadi seperti sekarang. Dulu itu biwadin ghairi dzi zar'in, sebuah lembah yang gersang, udah gersang,
Gak ada satu pohon pun yang bisa tumbuh di atasnya, gak ada. Ini kan namanya lembah itu daerah yang di bawah, kemudian dilingkup oleh gunung, itu namanya lembah. Mekah seperti itu. Kemudian juga menjaga perasaan dari istri-istri Nabi Ibrahim ini. Namanya kalau istri dua direndengin itu bukan bagus itu. Ada orang yang punya madu 3 ya, siapa itu anggota DPR itu dibawa kemana-mana ya. Itu bukan bagus itu. Tidak menjaga perasaan perempuan. Kanjeng Nabi SAW kalau mau kirim ke istri yang lain, beliau lihat Siti Aisyah tidur nggak? Wah, udah tidur. Biasa. Apa namanya? Ngetejep itu apa ini? Diam-diam. Karena menjaga perasaan Siti Aisyah, Pak. Wah, ini hebat ini kiai ini. Wah, Ustadz hebat, punya istri 4 dijajarin semua. Bukan hebat itu. Nggak ngaji aja ustadznya. Ngajinya belum tamat. Lihat Nabi Ibrahim untuk menjaga perasaan istrinya, yang satu dipisah di Mekah, yang satu di Palestina. Begitu Pak. Kalau malu masih sembunyi-sembunyi kurang bagus katanya. Kalau udah 4 dijajan ya dibawa kemana-mana, maksudnya ditonton sama orang. Yang bagus itu ya kayak itu, menjaga perasaan. Walaupun boleh, tapi yang menjaga perasaan perempuan. Akhirnya Nabi Siti Hajar dipindahkan oleh Nabi Ibrahim kemana? Ke Mekah. Sudah itu ditinggal lagi Pak. Ini saya mau cerita kurban. Udah punya anak baru lahiran. Ya mungkin beberapa bulan lagi netek-neteknya itu anak. Ditinggal, bukan di kota Pak, di lembah yang gak ada orang sama sekali. Neng, tinggal di sini ya. Loh, di sini Pak. Terus perintah siapa ini Pak? Perintah Allah Neng. Neng harus tinggal di sini. Kalau itu perintah Allah, ini luar biasa, istri soleh aja begitu. Kalau itu perintah Allah Bang, apapun yang abang perintahkan untuk aku ikhlas Bang. Silakan tinggalkan aku. Insya Allah. Coba cari yang kayak begitu buat nambah Bang Edi. Ini luar biasa ini Siti Hajar. Kalau ini perintah Allah, silakan Bang, tinggalkan aku. Ya, namanya Nabi Ibrahim, nengok istrinya nangis, ya manusiawi, kalau nangis manusiawi Pak. Tapi ini perintah Allah. Nabi Ibrahim ikhlas meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir gurun yang tidak bersahabat. Tidak ada satu orang pun manusia Pak. Ya kalau ditinggalnya di sini, misalnya di CKM sudah rame, yang enak nanti cari aja tetangga ini enggak Pak, sendirian. Habis itu itulah skenario Allah. Akhirnya dari kejadian ini Ibu Hajar ini bolak-balik karena perbekalan udah habis. Waduh, roti udah habis, minuman udah habis, anaknya nangis, nyusuin nggak keluar Pak, tetenya itu nggak keluar air susu. Gimana ini, anak saya bisa mati nih Pak? Siapa tahu di sana ada orang. Lari dia dari Bukit Soba ke Bukit Marwah. Masa urusan di Marwah ada, lari ke Marwah terus. Nah sampai 7 kali, makanya ada sa'i antara Soba dan Marwah. Itu sebagai nafas tilas perjalanan Siti Hajar, perjalanan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Gak ada ternyata. Ini ada 2 versi. Satu versi malaikat turun mengepak-ngepakkan sayapnya, malaikat Jibril. Akhirnya Zam-zam, kumpul air, kumpul sampai sekarang namanya air Zam-zam.
Jadi zam-zam itu artinya kumpul. Kalau orang Sunda ya kalau misalnya kaget, kumpul babadakna. Nah, bahasa Arabnya zam-zam gitu. Zam-zam itu kumpul. Satu versi Nabi Ismail masih bayi itu, si kakinya itu dihentak-hentakan ke tanah ya, pasir, maka seketika nyembur aja. Nah, itu ada dua versi yang jelas. Dari situ timbullah air zam-zam, air yang aneh, ajaib. Gak aneh gimana Pak? Di sana itu. Coba sekarang Bapak jangan ke Arab lah, ke situ aja, ke Loji itu. Bapak mau ngebor air itu dalam banget itu. Apalagi di sana orang Arab itu Pak, mohon maaf, punya air sekarang itu dianterin sama pemerintahnya. Setiap hari itu ada mobil tangki, itu ada apa namanya, toren, diisi torennya untuk satu hari. Kalau misalnya ada torennya 5 ya untuk 5 hari, nanti besok selama 5 hari habis ya udah. Nggak ada Pak, bisa ngebor di mana saja di Arab, nggak ada. Makanya kita bersyukur jadi orang Indonesia. Udah jadi orang Indonesia kok pengen jadi orang Arab, gimana sih Pak? Di Arab susah, air itu susah. Ya Allah, kita bersyukur di Indonesia ini air di mana-mana. Betul nggak? Jangankan ini Pak, di kampung saya itu kalau makamin orang keluar air Pak. Apalagi kalau makamnya pemakaman umum itu bekas sawah tadinya, cuma 1 meter aja udah keluar air begitu. Ya Alhamdulillah. Ini Nabi Siti Hajar ini tinggal di daerah situ. Karena ada air zam-zam, maka burung dari mana-mana, wah ada air, dikata burung set. Orang Arab itu kan senangnya nomaden gitu, berpindah-pindah. Wah, di sana ada burung, pasti ada air tuh. Ternyata disamperin, ada orang ini laki-laki, seorang perempuan dengan anak laki-laki. Akhirnya disitulah terus ada interaksi sosial. Bani Zulhum pertama kali itu, kemudian akhirnya Nabi Ismail ini menikah dengan salah seorang pendatang dari mereka, kemudian menikah, jadilah kota yang sekarang menjadi kota yang dirindukan oleh miliaran manusia di dunia ini untuk didatengin, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah itu terlahir dari air mata seorang wanita yang solehah, yang taat kepada suaminya. Masya Allah. Yuk hajakal ibu-ibu dahulunya sudah mah sinah dulu tak dihajar gitu. Luar biasa. Makkah Al-Mukarramah lahir dari kerelaan keriduan seorang suami yang rela meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil. Makkah Al-Mukarramah lahir karena 2 pasangan suami istri yang ridho mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengunjungi kota suci Makkah Al-Mukarramah. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya mau cerita itu artinya semangat berkorban itu Pak. Nah, nyembelih kambing, nyembelih sapi itu hanya simbol saja Pak. Yang penting korban. Dalam saya ingat apa yang disampaikan guru saya Kiai Ilyas Cipasu, Ilyas lihat, beliau mengatakan korban yang paling besar pahalanya adalah korban perasaan. Serius saya ini, korban perasaan. Manakala kita seharusnya marah kepada istri karena kita tidak ingin ada masalah dengan istri kita, ya sudah, itu korban perasaan. Anak seharusnya kita gampar gitu, tapi kita tahan karena
mendidik dia menjadi anak yang soleh, kita tahan korban perasaan. Ya. Nah, ini sekali lagi semangat kita berkorban menjelang Idul Adha ini, mari ditumbuhkan di dalam hati kita bahwa Mekah Al-Mukarramah yang dirindukan oleh miliaran manusia menjadi kota suci itu terlahir dari semangat dua anak manusia atau tiga orang manusia, yaitu Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam. Di kita ini hajian itu, umroh itu, semua itu nampak tilas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beberapa tahun Nabi Ibrahim pulang, ingat, aduh istri saya hidup apa enggak ya di Mekah. Dari Palestina beliau jalan, ternyata udah tua, udah gede itu Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'i, setelah kewajiban kita ya udah besar, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Coba bayangkan, gak jarang ketemu, udah ketemu sekian tahun, begitu ketemu suruh disembelih. Masya Allah, ini kan kalau bukan Khalilullah gak bakalan sanggup kan. Kalau bukan Nabi Ibrahim, mungkin protes Nabi Ibrahim sama Allah. Ya Allah, ini anak saya, masa saya kan udah lama gak ketemu, masa begitu ketemu suruh disembelih sih. Tapi Nabi Ibrahim gak, ini serius, ini perintah Allah. Tapi beliau demokratis. Nah, ini contoh. Enggak begini, nah ini perintah Allah, sini kamu. Enggak, ngobrol dulu. Nah gini, nah bapak ini mimpi udah 3 kali nih, menurut harus nyembelih kamu, menurut anak gimana ya? Kalau orang Jawa cung ya, cung ini bapak mimpi cung. Kalau orang Sunda, aduh jang, mimpi wae bapak jang ya. Mimpi apa bapak? Mimpi kawin deui. Ini Bang Edi ya. Ya. Oh Pak, kalau itu perintah Allah, saya ikhlas Pak. Ini anak soleh begitu. Ya Allah. Mau punya anak soleh? Mau punya anak soleh? Semuanya. Pengen anak yang pengen punya anak soleh ya ikuti Nabi Ibrahim. Bapaknya soleh, ibunya soleh, ya anaknya soleh juga. Gimana mau soleh? Bapaknya ke masjid aja susah, ibunya juga kalau pidato di depan anaknya, ya pidato marahin suaminya, kurang ajar, dasar buang dong. Anaknya melongo. Gimana mau soleh kayak begitu? Kalau mau soleh Nabi Ibrahim, Nabi Siti Hajar itu, bapaknya soleh, ibunya soleh, anaknya juga lahir sebagai orang yang soleh. Ya, aduh, alhamdulillah. Akhirnya terjadilah penyembelihan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Mula-mula kambing kan, mula-mula kanjeng Nabi Ibrahim ini nyembelih lehernya Nabi Ismail. Kok gimana sih? Apa itu? Tumpul itu apa? Mintul bahasa Indonesianya apa? Tumpul. Ya tumpul. Jawane? Ketul. Tumpul. Ya ketul. Ini tuh tumpul banget ini. Pak ini dapat apa itu namanya? Ngasah itu seharian ini kok susah. Gimana ya? Sampai sama batu, dicobain sama batu. Batu pecah. Loh, terus sama batu bisa pecah sama leher anakku gimana? Coba anak susah banget ini. Waduh. Nah artinya pisau itu walaupun tajam, tapi kalau tajamnya dicabut oleh Allah, ya nggak bakal mempan-pan. Ya, pokoknya nggak aneh kalau ada orang yang misalnya kebal di bacok, itu sementara Allah kasih kekebalannya sementara saja. Kalau bagi orang soleh ya berarti itu maunah, itu karomah
Kalau bagi orang yang tidak soleh, dukun, paranormal, nah itu berarti istidrak, itu sungkunan dari Allah. Nah, waduh ini susah, tapi begitu Allah cabut lagi tumpulnya, seret, nah sepersekian detik leher Nabi Ibrahim ini, Nabi Ismail ini akan putus. Apa-apa akan kena sama pisau yang tajam itu. Allah suruh ganti malaikat Jibril, suruh malaikat Jibril untuk mengganti dengan kibas domba besar, kambing besar dari surga. Ya kalau kita sinetron, ting, nah gitulah ya, namanya juga malaikat, masa malaikat pakai roda gimana sih? Nah, malaikat Jibril, ting, jadi kibas, ting, set, dan Nabi Ibrahim kan ditutupin matanya. Aduh, mohon maaf, nah, udah, alhamdulillah. Begitu dia, loh, kok kambing? Anakku mana anakku? Ternyata Nabi Ismail sebelah sono. Ini, alhamdulillah. Artinya pendidikan mental, moral dari Allah kepada hamba yang sangat dicintainya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah besok bapak-bapak tinggal standby saja lah, pagi-pagi jam 6 lewat 5 menit. Setiap hari saya standby dengan kitab ini, Muka Syafatul Qulub karangan Imam Ghazali. Sambil tiduran aja dengerinnya, 5 menit dengerin, kesononya ngorok. Nah itu Bang Edi itu. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan doa ada ya, apa langsung saja supaya cepat ngopi ya. Gitu aja ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.